Di part 2 kemarin, nih Kaisar Manusia minta ke perinya buat bikin dia jadi manusia yang punya kekuatan di atas Xiaoting. Namun, perinya tidak menyanggupi. Dia bilang kalau Xiaoting itu terlalu kuat, jadi susah untuk melawannya. Diskusi mereka pun menemui jalan buntu. Keduanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Si peri hanya berharap ada sistem yang lebih maju yang bisa menangani masalah ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Dan itu ternyata adalah tanda kedatangan dari Kaisar Iblis kita, Xiaoting. Sekarang, giliran Xiaoting yang jalan-jalan ke istana Kaisar Manusia. Kaisar Manusia dan perinya kini terlihat panik. Suasananya menjadi sangat buruk. Kemudian tanpa babi bu, Xiaoting langsung menggunakan kekuatannya untuk mengikat peri dari Kaisar Manusia ini. Kayaknya rasa penasaran dia sama dunia sistem masih tinggi banget tuh guys. Xiaoting kini mendekati si peri yang udah nggak bisa kemana-mana. Dia kemudian memanggil peri bocil yang dia punya. Dia nanya, apa kalian berdua saling kenal? Tapi si peri kecil nggak mau jawab. Sekarang, perinya Kaisar Manusia udah dibuat melayang sama Xiaoting. Wajahnya terlihat sangat panik. Tapi Xiaoting yang tidak terlihat punya rasa kasihan itu terus mempererat ikatan yang mengelilingi peri itu. Nah, kalian pasti nanya kan di mana Kaisar Manusianya? Jadi, si Kaisar Manusia yang sebelumnya berada di dekat si peri, sekarang udah loncat ke arah Xiaoting. Dia berusaha untuk melepaskan kekuatan Xiaoting dari si peri. Tapi, Xiaoting dapat dengan mudah menghadangnya. Dan Xiaoting juga membuatkan sebuah kaca yang dapat menunjukkan wajah asli dari Kaisar Manusia itu. Xiaoting meminta si Kaisar itu untuk berkaca di sana. Di kaca itu, terlihat jika wajah asli si Kaisar ini sebenarnya udah keriput guys. Dia masih bisa terlihat awet muda sampai sekarang itu karena dia udah diracuni sama sistem ini. Begitu kalau kata si Xiaoting. Si Kaisar Manusia yang punya mental lemah ini baru dibilang gitu aja udah patah semangat guys. Dan dia nggak bisa terima kenyataan kalau dia udah diracuni. Oke, sekarang fokus Xiaoting balik lagi nih ke perinya. Awalnya, Xiaoting pengen nanya sesuatu. Tapi si peri itu nggak mau ngejawab karena Xiaoting bukan hostnya. Gitu katanya. Dan sekali lagi, tanpa babi bu, Xiaoting langsung membunuh peri itu. Kini, dia semakin yakin kalau sistem itu sebenarnya nggak pernah pengen ngebantu manusia atau mungkin makhluk hidup lainnya gitu. Dan sekarang, giliran dari peri kecil yang ditanya sama Xiaoting, apa tujuanmu yang sebenarnya? Tapi si peri malah bilang nggak tahu dan ngasih alasan kalau algoritmanya lagi berantakan sekarang. Ya, Xiaoting yang dikasih alasan gitu jadi marah dong. Tapi syukur Xiaoting nggak sampai ngebunuh tuh peri. Dia lebih memilih untuk mencari tahu kebenarannya secara perlahan. Kaisar Manusia udah tunduk di hadapan Xiaoting. Kini, sudah waktunya Xiaoting untuk mendapatkan kembali wilayah iblisnya. Kaisar Manusia yang masih belum terima dengan kenyataan pada dirinya masih terlihat merenung. 10 hari kemudian, 4 pasukan besar yang sebelumnya telah dibentuk oleh Xiaoting sudah mulai bergerak untuk mengambil kembali seluruh wilayah iblisnya. Satu persatu daerah dapat ditaklukkan dengan mudah. Di sisi lain, di dalam istana, Xiaoting memantau perkembangan pasukannya. Dengan bantuan dari si peri, dia bisa melihat proses pemulihan wilayah iblisnya. Total kota yang sudah pulih ada 48 dari 300 kota, yang sebelumnya ada di wilayah iblis. Selanjutnya, Xiaoting juga bertanya, apa umat manusia melakukan pergerakan baru-baru ini? Kalau dari analisis si peri sih, sepertinya ras manusia udah nggak ada kemampuan lagi semenjak kaisar mereka dikalahkan. Tapi, ras manusia pakai cara lain untuk memanggil semua kultivatornya untuk berkumpul dan mengalahkan Xiaoting. Mendengar analisis itu, bukannya takut, si Xiaoting malah kelihatan seneng dan sangat tertantang nih untuk mengembalikan nama baik rasnya. Di hari berikutnya, kabar buruk datang. Iblis babi menyampaikan kalau Bull Snake mati ketika akan merebut kembali kota Changlan. Xiaoting langsung terkejut. Dia nggak nyangka kalau pasukan iblisnya ternyata ada yang bisa mengalahkannya juga. Si babi lanjut ngasih info kalau di kota Changlan, para pendekar manusia yang kuat banyak bermunculan. Sampai-sampai, si Bull Snake ini kalah jumlah dan kekuatan. Alhasil, Bull Snake dipenggal di depan umum, dan tubuhnya digantung di tembok kota. Serem nggak guys? Xiaoting tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh si babi untuk memberitahu King Tian dan semua pasukan menuju ke sana ke kota Changlan.
Tapi ternyata King Tian dan Black Tiger juga dikepung oleh manusia yang kuat di daerah mereka. Xiao Ting meminta si peri untuk melakukan analisis lagi. Setelah dilakukan analisis, ini semua adalah ulah immortal ras manusia. Jadi immortal ini tingkatannya lebih tinggi dari kaisar ya guys. Dan immortal inilah yang mengeluarkan pasukan tempur intinya untuk menyerang semua pasukan Xiao Ting. Mendengar kalau ternyata para immortal juga sudah turun, Xiao Ting jadi tambah semangat guys. Dia benar-benar mau ngebalesin dendam 100.000 tahun ras iblisnya. Di kota Changlan, Bull Snake kondisinya udah digantung sama ras manusia. Bahkan sambil diajak-ajak lagi. Dan di dalam istana, sekarang kita bisa lihat seorang immortal ras manusia yang sedang meditasi. Di tengah-tengah meditasinya, dia juga kepikiran tentang Xiao Ting yang semakin kuat. Karena dia bisa mengalahkan petinggi-petinggi ras manusia yang lainnya. Tapi, dia nggak mau ambil pusing masalah itu, dan lebih memilih untuk melanjutkan meditasinya hingga nanti waktunya untuk menghadapi Xiao Ting. Di hari berikutnya, tepat di gerbang kota Changlan, seluruh pasukan dan petinggi ras iblis telah terlihat berbaris dengan rapi. Mereka semua lagi nunggu sembako datang. Nggak canda ding, canda. Mereka semua lagi nunggu kedatangan kaisar iblis kita, Xiao Ting. Sang immortal yang merasakan ada aura iblis yang datang, bertanya kepada dua pengawal di sampingnya. Namun, sepertinya kemampuan pengawal ini masih lemah, jadinya mereka nggak bisa ngedeteksi kedatangan dari Xiao Ting. Beberapa saat kemudian, Xiao Ting pun datang dan dia ngajak pasukan yang sama banyaknya. Pemandangan pertama yang mereka lihat waktu pertama kali datang yaitu Bull Snake yang sudah tewas digantung. Agak aneh sini ya guys ya. Tadi dibilang kan kepalanya dipenggal, tapi ini gambar malah nunjukin kalau kepalanya itu masih utuh. Oh, mungkin disambung lagi. Oke, lanjut. Para iblis yang ditawan oleh ras manusia merasa senang melihat kaisarnya datang. Xiao Ting sangat tidak terima melihat Bull Snake yang digantung seperti itu. Selain melihat Bull Snake, Xiao Ting juga melihat seorang perempuan dari ras iblis yang kini telah berkhianat dan masuk ke dalam ras manusia. Bahkan ironisnya, perempuan ini berdarah iblis murni. Bisa-bisanya dia berkhianat guys. Si perempuan yang diketahui latar belakangnya oleh Xiao Ting itu pun merasa panik. Keringatnya mulai bercucuran. Xiao Ting cuma bisa bilang satu kata, pengkhianat. Setelah sekian lama saling pandang, kini immortal ras manusia memberikan kata sambutan. Xiao Ting, apakah kau sudah siap untuk mati? Xiao Ting cuma menjawab, bagaimana denganmu? Tanpa disangka, ternyata immortal ras manusia itu justru menyuruh perempuan yang tadi untuk melawan Xiao Ting. Jadi perempuan yang tadi dibilang pengkhianat sama Xiao Ting itu disuruh maju duluan sama si immortal manusianya. Dan karena tiba-tiba disuruh gitu, dia pun kaget. Tapi perintah adalah perintah, jadi mau nggak mau, dia harus maju terlebih dahulu. Dan seperti biasa, setiap sebelum bertarung, Xiao Ting pasti selalu bertanya sesuatu kepada lawannya. Dan kepada perempuan ini, Xiao Ting bertanya, apa alasannya dia bisa sampai masuk ras manusia. Dan dengan wajah yang takut, dia menjawab, kalau alasannya itu adalah untuk melanjutkan garis keturunan iblis. Karena kalau misalkan dia nggak gabung sama ras manusia, keturunan ras iblis itu bakal dimusnahkan oleh si immortal itu. Ya, tapi pengkhianat tetaplah pengkhianat. Para prajurit iblis dan Xiao Ting tidak bisa menerima alasan itu. Karena dia memilih untuk melindungi ras manusia, maka sekarang adalah saatnya bagi dia untuk menanggung hukumannya. Hukumannya itu adalah jatuh ke alam yang tak berujung yang dikelilingi api yang menelan darah. Kedengarannya serem sih, cuma Mimin nggak bisa ngebayanginnya guys. Jadi tanpa babi bu lagi, Xiao Ting langsung mengeluarkan kekuatannya dan segera mengirim perempuan itu ke dalam alam yang dimaksud. Di belakang perempuan itu, si immortal manusia ini ngobrol sama pengawal satunya. Dia ngejelasin kalau perempuan itu tetaplah dari ras iblis dan sangat berbahaya bagi kelangsungan ras manusia jika dia masih ada. Makanya, dengan membiarkannya mati di tangan kaisarnya, itu adalah keputusan yang tepat untuk membuang sampah. Gila, kejam banget. Oke, kini tubuh perempuan itu udah lenyap ditelan api iblis Xiao Ting. Pengawal manusia yang tadi berbicara dengan immortal terlihat terkejut melihat perempuan itu menghilang begitu saja di hadapan dia. Ronde berikutnya adalah pertarungan antara kaisar iblis melawan immortal manusia.
Kini, immortal manusia itu sudah bangkit dari tempat duduknya. Cahaya ungu pun langsung menyelimuti tubuhnya. Tapi Xiaoting masih dengan santai berkata, "Ayo." Mereka berdua sudah siap menentukan takdir rasnya masing-masing. Immortal itu lebih dulu mengeluarkan kekuatannya yang berupa bola cahaya ungu. Saking cepatnya kekuatan itu, Xiaoting terkejut dan tidak sempat menghindar. Dengan kekuatan besarnya itu, si Immortal mengira jika lawannya sudah tamat. Tapi itu salah. Xiaoting masih bisa berdiri tegak. Tubuhnya dilindungi oleh Sutra Kaisar. Si Immortal manusia bilang kalau dia cuma pakai 10% dari basis kultivasinya untuk ngeluarin kekuatan kayak tadi. Dia bilang gitu sih harapannya biar Xiaoting jadi makin takut gitu. Tapi ya tentu nggak gampang buat ngejatuhin mental seorang Kaisar Iblis Xiaoting. Xiaoting justru semakin menantang si Immortal manusia itu. Berikutnya, si Immortal manusia melompat cepat ke arah belakang Xiaoting dan langsung mengeluarkan serangan ke arah punggung Xiaoting. Serangan itu tepat mengenai punggung Xiaoting, bahkan bisa sampai membuat Xiaoting terpental jauh ke depan. Dan saat tubuh Xiaoting terpental ke depan, Immortal itu bergerak cepat lagi ke arah depan Xiaoting. Dan kini, dia menendang tubuh Xiaoting ke udara. Bahkan, waktu tubuh Xiaoting udah di udara nih, si Immortal masih nyerang lagi. Kini, pukulan dari atas ia lakukan, hingga membuat tubuh Xiaoting terjatuh ke tanah dengan kecepatan super tinggi. Dan semua itu adalah 50% kekuatan dari si Immortal. Xiaoting yang udah babak belur, ternyata masih bisa bangkit dan masih tetap menantang si Immortal itu. Dan si Immortal itu pun tidak menyangka kalau Xiaoting masih bisa berdiri. Ia pun lanjut mengeluarkan serangannya lagi. Ini adalah serangan mematikan yang langsung membuat dada bagian kiri Xiaoting bolong, guys. Dan setelah serangan itu, Xiaoting terjatuh. Tapi apakah dia mati? So, si Immortal yang tampak senang melihat lawannya jatuh berkata, 80% kekuatanku sudah cukup untuk membunuhmu. Dia berkata seperti itu dengan percaya diri. Melihat kaisarnya tersungkur jatuh, King Tian dan para prajuritnya panik. Bahkan King Tian langsung memerintahkan untuk menyerang semua prajurit ras manusia yang ada. Balaskan dendam untuk Kaisar Iblis, bertarung sampai mati. Begitu katanya. Tapi, ternyata kaisar mereka belum mati. Dia masih bisa berdiri lagi tuh guys. Kali ini, King Tian dan prajuritnya kaget. Begitu juga dengan si Immortal. Dia tidak menyangka, setelah 80% kekuatannya digunakan, Xiaoting masih bisa bangkit. Bahkan, terakhir dia sudah menghancurkan jantungnya Xiaoting. Tapi dia masih bisa bangkit lagi. Kalau kata Xiaoting sih, itu karena buku Sutra Kaisar Iblisnya dia. Makanya dia bisa bertahan seperti itu. Rencana berikutnya dari si Immortal adalah memusnahkan tubuh Xiaoting sepenuhnya. Kini, sebuah pedang biru raksasa dibentuk oleh si Immortal itu dengan kekuatannya. Dalam sekejap, pedang-pedang itu sudah siap menusuk tubuh Xiaoting. Untuk serangan kali ini, Xiaoting baru terlihat mau sedikit serius. Dia akhirnya mengeluarkan kekuatannya untuk melawan pedang-pedang itu. Kekuatan itu dihasilkan dari 10.000 lapis Sutra Kaisar. Dengan kekuatan itu, Xiaoting berhasil mematahkan pedang raksasa milik Immortal. Saat si Immortal masih terlihat panik dan tidak percaya, Xiaoting langsung menggunakan kekuatannya lagi untuk mengirim Immortal itu ke alam iblis. Di tempat ini, Immortal itu akan dibunuh oleh Xiaoting. Lihat tuh guys, sekujur tubuh Immortal itu kini sudah terikat rantai iblis. Dan dengan tambahan serangan dari tangannya, Xiaoting telah membuat Immortal itu lenyap dari hadapannya. Matilah dengan tenang, kata Xiaoting. Para manusia yang awalnya terlihat sangat percaya diri sekarang sudah kehilangan semangatnya. Umat manusia telah berakhir. Ini berbanding terbalik dengan para prajurit iblis yang sangat senang melihat kemenangan kaisarnya itu. Mulai dari sekarang, ras iblis akan bangkit. Di dunia sistem, para peri itu memantau setiap pergerakan yang dilakukan oleh Xiaoting, termasuk juga saat ia bertarung melawan Immortal manusia. Ketua peri sangat tidak menyangka jika Immortal manusia yang memiliki tingkat kehidupan ke-9 itu sudah mati di tangan Xiaoting. Begitu juga dengan peri-peri yang lain. Mereka sangat tidak menyangka. Kejadian itu sudah cukup membuat para peri untuk segera membuka mahkota surga. Hal ini perlu dilakukan agar Xiaoting tidak dapat memecahkan kunci takdir. Karena kalau sampai dia bisa memecahkan kunci takdir, maka keberadaan peri-peri ini
sebagai yang mengendalikan segalanya juga akan hancur guys. Maka dari itu, senjata pamungkas harus segera dikeluarkan. Di sisi lain, ternyata pertarungan Xiao Ting dan Immortal itu dipantau juga oleh para petinggi alam lainnya. Terlihat di sini ada petinggi dari alam dewa yang rambutnya cepak tengah, kemudian ada petinggi alam Buddhis yang gak ada rambutnya, dan ada petinggi alam roh yang hidungnya gede guys. Mereka ini kayaknya para immortal di alamnya kalau misalkan dilihat dari pakaiannya ya. Kini mereka sedang berdiskusi tentang siapa yang mampu menghentikan Xiao Ting. Dari diskusi mereka itu, immortal dari alam roh dan Buddhis merasa kalau yang bisa mengalahkan Xiao Ting itu hanyalah immortal dari alam dewa. Nama dia adalah Shen Liu. Tapi Shen Liu nampak keberatan guys, karena dulu waktu 1000 tahun yang lalu, sebenarnya Shen Liu ini udah hampir mau ngebunuh Xiao Ting, karena menurut dia, Xiao Ting ini bisa jadi sebuah benih pembawa masalah ke depannya. Tapi si petinggi alam dewa dan Buddhis ini malah mengampuninya. Jadinya, ya kayak gini guys, keturunan ras iblis terus berkembang dan Xiao Ting jadi semakin kuat. Shen Liu nyindir dua petinggi itu. Kali ini apakah kalian akan bersembunyi lagi dan melepaskannya? Si Buddhis malah bilang kalau dia itu makhluk yang penyayang dan murah hati. Jadi dia memutuskan untuk tidak bertarung. Shen Liu yang tahu kalau saat itu si Buddhis ini juga ikut bertarung, jadi kesal. Apa dengan membuat para iblis itu jatuh mati itu masih bisa disebut penyayang? Si Buddhis ngelak lagi tuh guys. Dia bilang, seorang biksu memang penyayang, tapi ia juga bisa marah. Emang pinter ngeles nih kakek tua. Setelah berpikir panjang, akhirnya Shen Liu memutuskan untuk menemui Xiao Ting seorang diri dan membunuhnya. Tapi ternyata Shen Liu nggak mau ngelakuinnya gitu aja, jadi perlu ada semacam imbalan gitu. Si Shen Liu ini baru mau nyerang Xiao Ting dengan sendiri kalau dua immortal lainnya mau ngasih tempat mereka di alam dewa sejati untuknya. Jadi si Shen Liu ini minta tempat para immortal lainnya di alam dewa sejati. Mendengar permintaannya itu, entah apa pertimbangan dua immortal ini, mereka pun langsung menyetujuinya. Alam dewa sejati ini hanya bisa dimasuki setiap 100.000 tahun sekali. Jadi hanya ada beberapa tempat saat itu terbuka. Kalau dari percakapan mereka sih kayaknya alam dewa sejati ini adalah sumber dari segala sumber kekuatan gitu. Nah setelah perbincangan itu selesai, semua immortal itu kembali ke alamnya masing-masing. Di istana iblis, Xiao Ting terlihat sedang mengumpulkan para pasukannya. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas strategi ras iblis berikutnya. Karena setelah mengalahkan Liyun, si immortal manusia dan ras manusianya, sepertinya akan datang musuh-musuh baru yang akan dilawan oleh ras iblis. Jadi Xiao Ting meminta untuk pasukannya tetap siaga. Xiao Ting meminta pasukannya untuk tidak menyebabkan perselisihan yang tidak perlu terhadap umat manusia, agar tidak memancing kericuhan yang lainnya. Pertemuan itu berlangsung singkat. Para pasukan cepat memahami instruksi dari Xiao Ting, dan mereka pun segera pergi dari istana. Kini di dalam istananya, Xiao Ting sedang mengukur setiap lawan yang kemungkinan besar akan ia hadapi. Misalnya seperti penguasa ras dewa. 100.000 tahun yang lalu, penguasa ras dewa ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari penguasa ras manusia yang sudah ia kalahkan sebelumnya. Tapi dengan kekuatan sutra kaisarnya, Xiao Ting tetap yakin dapat mengalahkan ras dewa itu. Selanjutnya, ia juga berpikir tentang sistem teknologi yang mengatur kehidupan di dunia. Ketika memikirkan itu, ia memanggil si peri bocil. Ia bertanya, apakah alam dewa sejati itu adalah ciptaan makhluk teknologi seperti dia? Si peri menjawab kalau alam dewa sejati itu cuma alam bagian atas yang ada di dunia Xiao Ting. Di tempat itu juga terdapat peri seperti dirinya yang membantu orang-orang untuk menjadi kuat. Berikutnya, Xiao Ting bertanya, apa sebenarnya tujuan makhluk seperti si peri ini? Apakah untuk mengendalikan dunia? Tapi si peri tidak bisa menjawab, karena dia hanyalah peri magang. Kali ini, karena moodnya si Xiao Ting lagi bagus, dia nggak kelihatan kesel tuh guys, ataupun marah. Sekarang, ia memutuskan untuk pergi ke alam dewa sejati, karena di sana ada makhluk teknologi juga. Kayaknya Xiao Ting benar-benar kepo nih sama dunia sistem teknologi guys. Jadi sampai dikejar gitu tuh. Si peri awalnya takut kalau sampai Xiao Ting ke sana, karena dari analisis si peri, di sana banyak orang dengan kekuatan yang di luar nalar. Tapi ya, kalian bisa tebak sendirilah.
peringatan itu nggak bakal mempan ke Xiaoting. Dia bilang kalau dia punya rencananya sendiri. Si peri yang kalah ngomong sekarang cuma bisa diem tuh. Saat malam hari, tepatnya di Istana Iblis, Xiaoting terlihat sedang mengamati peta wilayah ras iblisnya. Saat itu pula, immortal ras dewa, yaitu Shen Liu, datang secara sembunyi-sembunyi untuk menyerang Xiaoting. Namun, Xiaoting sudah mengetahuinya. Ia pun mengundang Shen Liu untuk ikut mengamati peta wilayahnya. Shen Liu, lihat wilayah ras iblisku. Bukankah itu buruk? Kata Xiaoting. Shen Liu yang sudah kepergok cuma bisa ikut-ikutan ngekomen wilayah iblis Xiaoting. Dia memuji Xiaoting karena dalam waktu singkat sudah bisa memulihkan hampir semua wilayahnya. Tapi sebentar lagi, kau tidak akan bisa melihatnya, kata Shen Liu. Mendengar itu, Xiaoting hanya bertanya meyakinkan. Shen Liu, apa kau begitu yakin bahwa kamu pasti bisa membunuhku? Shen Liu yang belum tahu kekuatan sesungguhnya dari Xiaoting ini terlihat nampak yakin untuk bisa membunuhnya. Setelah percakapan itu, mereka langsung bersiap untuk bertarung. Shen Liu langsung mengaktifkan kekuatannya dan membuka portal untuk masuk ke alam dewa. Kini, mereka berdua sudah ada di alam dewa. Melihat kekuatan dari Shen Liu, Xiaoting bertanya, bisakah kau melawanku hanya dengan kekuatan seperti ini? Gila, sombong banget dah si Xiaoting ini guys. Shen Liu yang sudah dari tadi tidak sabaran untuk segera menyerang, kini terlihat telah maju duluan memukul Xiaoting. Dengan telak, Xiaoting terkena pukulan itu. Pukulan itu kuat banget guys. Lihat, tuh cahaya kuning sampai keluar dari tinjunya. Berikutnya, jurus untuk membekukan pergerakan lawan dikeluarkan oleh Shen Liu. Saat Xiaoting sudah terdiam beku, Shen Liu mengarahkan petir kuning besar ke arah Xiaoting. Akibat terkena petir itu, tubuh Xiaoting kini berasap guys. Mengetahui kalau musuhnya belum terbunuh, Shen Liu lanjut menyerang dengan kekuatan penuh. Kini, kekuatan rantai dewa dikeluarkan dari tangannya. Rantai itu langsung mengikat Xiaoting yang terlihat pasrah. Dirinya terikat seperti itu. Setelah terikat, kini Shen Liu mengalirkan petir ke rantainya. Dan terakhir, ia menendang Xiaoting ke bawah dengan sangat keras. Jika dibandingkan dengan pertarungan-pertarungan sebelumnya, sepertinya kali ini Xiaoting baru merasakan sakit yang benar-benar sakit tuh guys. Bahkan setelah menggunakan 30.000 lapis sutra kaisar, dirinya masih tidak bisa menahan kekuatan itu. Tapi itu baru permulaan guys, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sekarang, giliran Xiaoting yang mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan ini adalah kekuatan transformasi iblis. Kini, Xiaoting tidak lagi menggunakan baju, dan di kepalanya sudah tumbuh tanduk iblis. Dan di sekeliling tubuhnya, api merah besar terlihat menyala. Melihat transformasi dari Xiaoting, Shen Liu masih bisa tersenyum kecil. Kini dirinya menantang Xiaoting untuk segera menyerang dengan kekuatan barunya itu. Tanpa basa-basi, Xiaoting langsung mendaratkan pukulannya dengan kecepatan super. Awalnya, Shen Liu dapat menahan serangan itu dengan mudah. Namun beberapa saat kemudian, pukulan itu menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Ia pun mulai berkeringat. Hingga dirinya tak kuasa menahan pukulan itu, dan mulai terpental mundur. Shen Liu sadar kalau dirinya meremehkan Xiaoting. Selanjutnya, ia lanjut menyerang. Ia kembali mengeluarkan kekuatan rantai dewanya. Dengan kekuatan Xiaoting sekarang, ia jelas kekuatan itu dapat dihancurkan dengan mudah. Xiaoting yang menganggap jika Shen Liu hanya bermain-main saja, kembali melesat cepat mendekati lawannya. Saking cepatnya, Shen Liu tidak bisa menghindar. Dan ia harus pasrah jika kepalanya kini sudah digenggam erat oleh Xiaoting. Hanya dengan satu genggaman di kepalanya, Xiaoting mampu mengangkat tubuh Shen Liu, lalu menghempaskannya ke tanah dengan sangat keras. Di momen ini, Shen Liu sangat takjub dengan kekuatan Xiaoting yang gak main-main tuh. Masih belum selesai guys. Kini, Xiaoting mengaktifkan kekuatan segitiga Illuminati. Ia juga memberitahu Shen Liu, jika dia tidak melepaskan tubuh Protosnya, maka dia akan mati karena serangan ini. Tapi Shen Liu tidak juga menghiraukannya, hingga Xiaoting dengan tanpa belas kasihan langsung mengeluarkan kekuatan hebat itu. Saat kekuatan itu sampai, Shen Liu ternyata sudah melepaskan tubuh Protosnya, dan dia juga sudah mengeluarkan kekuatan level tingginya, sehingga serangan dari Xiaoting dapat ditepisnya. Sekarang, Shen Liu terlihat memegang senjata yang mirip bor tuh guys. Senjata itu adalah senjata terkuat miliknya, yaitu Tian Luo.
Dengan senjata itu, ia yakin dapat membunuh Xiaoting. Melihat kekuatan baru Shen Liu, Xiaoting sangat senang dan semakin tertantang untuk mengalahkannya. Xiaoting pun juga memanggil senjatanya. Senjata ini adalah senjata terkuat di Istana Iblis, yaitu sebuah pedang Kaisar Iblis. Pertarungan berlanjut. Shen Liu lebih dulu melemparkan senjatanya. Kemudian, dengan pedangnya, Xiaoting berusaha menepis senjata Shen Liu. Dan coba kalian tebak, senjata siapa yang menang? Yap, yang menang adalah senjata dari Xiaoting. Jurus 80.000 lapis sutra kaisar yang digunakan Xiaoting mampu melawan senjata Tian Luo milik Shen Liu. Bahkan, serangan itu sampai membuat Shen Liu terpental jauh ke belakang. Saat terpental jauh, ternyata Shen Liu masih dapat mengendalikan dirinya. Dia langsung menghilang dan loncat ke atas. Kemudian dari atas, ia melemparkan senjatanya sekali lagi. Namun, Xiaoting sudah melihat pergerakan itu. Ia pun kembali mengeluarkan jurusnya. Dan kali ini, serangannya berhasil membuat Shen Liu tidak dapat bergerak. Xiaoting pun langsung mendekatinya. Dan sekali lagi memegang erat kepalanya. "Shen Liu, apa ada hal lain yang ingin kau katakan?" kata Xiaoting. Walaupun sudah mengalahkan Shen Liu, Xiaoting tetap kagum dengan kekuatannya. Karena baru Shen Liu yang mampu membuat Xiaoting sampai mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya. Kini, Shen Liu terlihat sudah tidak berdaya dan meminta Xiaoting untuk cepat-cepat membunuhnya. Dan seperti biasa, tanpa babi bu, Xiaoting langsung membunuh Shen Liu. Ini sudah berakhir. Selanjutnya adalah Alam Dewa Sejati. Gila, seru banget guys. Sumpah ini Mimin aja sampai keringetan bacanya saking deg-degannya. Emang mantep lah manhwa pilihan kalian ini guys. Selanjutnya, si peri yang ada di belakang Xiaoting terlihat sangat panik saat melihat pemberitahuan di HP-nya gitu. Ternyata itu adalah pemberitahuan jika proses pembukaan mahkota surga sudah dimulai. Kayaknya ketua peri dan para anggota peri lainnya udah mulai bertindak tuh guys. Setelah pertarungan epik antara Xiaoting dan juga Shen Liu, kini Xiaoting telah kembali ke istananya. Di dalam istana, para pasukan telah berkumpul untuk menerima instruksi lagi dari Xiaoting. Instruksi kali ini yaitu instruksi untuk tidak memulai perang yang tidak penting selama Xiaoting pergi ke alam Dewa Sejati. Tanpa berlama-lama, seluruh pasukannya langsung mengerti instruksi tersebut dan segera menjalankannya. Kini, Xiaoting udah ada di depan pintu alam Dewa Sejati. Dan di sana juga dia ketemu sama immortal dari alam Buddhis dan roh. Xiaoting memberitahu jika Shen Liu, teman mereka, sudah mati. Mereka yang mengetahui itu tidak dapat melakukan perlawanan apapun karena mereka merasa kekuatan mereka masih sangat jauh dari Xiaoting. Xiaoting pun dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Hanya dengan sekali serang, kedua immortal itu sudah mati. Sekarang adalah saatnya bagi Xiaoting untuk memasuki gerbang alam Dewa Sejati. Saat gerbang itu dibuka, petir biru besar menyambar ke langit. Namun, sebelum masuk ke dalam gerbang, Xiaoting merasakan sebuah keanehan di dalam gerbang tersebut. Tapi dia nggak mau ambil pusing dan langsung masuk ke dalam gerbangnya.